Hari ini hari Rabu tanggal 23 November kita bersama-sama dengan Pak Gaviar Kanan Budi. Saat ini beliau menjabat sebagai Ketua KIB Bolok ya Bapak ya? Direktur Utama KIB Bolok. Nah Pak Gaviar ini saat ini lagi ingin mencalonkan diri sebagai Ketua IMI NTT Provinsi. Pak, kira-kira apa yang membuat Bapak tertarik untuk menjadi Ketua IMI NTT? Ya. Sebenarnya tujuan awal ini saya bukan untuk mengurus ini. Tujuan awal saya ini di saat saya melihat ada kebutuhan anak-anak muda pencinta otomotif, di mana mereka membutuhkan tempat untuk bisa berlatih dengan baik, untuk bisa menunjukkan dan meningkatkan skill mereka. Itu awal mula. Sehingga sampailah saya pada titik berkontak dengan IMI. Nah, di sana saya juga mendapat banyak informasi tentang IMI. Di situ saya akhirnya tertarik juga. Dengan dukungan teman-teman dari klub, mereka mendeklarasikan supaya saya bisa maju untuk mengurus IMI. Saya jadi tertarik. Saya punya prinsip satu, kalau kita mau merubah sesuatu, rubah secara total, jangan rubah secara parsial. Maka itu saya kepingin sekali masuk mengurus ini untuk sama-sama membangun kegiatan atau keaktifan otomotif ini di NTT supaya menjadi lebih baik. Karena generasi muda kita yang mencintai otomotif ini sangat banyak, tetapi sayang sekali sedikit saja yang mendapat peluang untuk menjadi besar. Namun itu besar pun besar di luar. Nah ini kan kasihan akhirnya. Sedangkan bibit-bibit begitu banyak. Ada lagi satu tujuan yang sangat besar saya ke depan. 2028 ini NTT dan NTB ini sudah dicanangkan sebagai tuan rumah PON. Nah, apa kontribusi kita sampai menuju ke sana? Sedangkan ada dua cabang pertandingan dari otomotif yang akan diadakan, itu adalah satu road race dan dua gas track. Itu yang sudah masuk ke PON. Nah, ini kita harus kejar bola. Kalau tidak kita sekarang, mungkin saja kegiatan ini akan ditarik lagi ke provinsi lain, yaitu ke NTB. Rugi kita, rugi sekali. Sedangkan kebutuhan itu ada. Ditambah saya ditugaskan untuk mengembangkan kawasan industri di sana. Saya punya peluang dengan aset yang ada. Bagaimana kita bisa meningkatkan hal ini? Nah, saya ambil peluang ini. Saya tidak mau kasih tinggal dia. Jadi visi saya sebenarnya untuk IMI itu singkat saja. Saya membuat IMI itu satu wadah yang profesional, ya, yang bisa bekerja secara transparan untuk mengakomodir semua kebutuhan olahraga otomotif di NTT. Itu visi saya. Misi tentu panjang. Ya, banyak persiapan yang akan nanti pada Musprov nanti akan saya. Pak Gaf, ini yang menarik. Baru-baru ini ada event di kawasan Industri Bolok, dan kabar yang beta dengar, Pak Gaf akan membuat sirkuit permanen. Kan persoalan sirkuit ini sudah bertahun-tahun untuk anak-anak Kota Kupang. Kita di Kota Kupang ini kan sangat viral. Bahkan mungkin kalau boleh sedikit beta masuk ke politik, waktu zaman Pak Jeffrey sama Pak Yonas itu jadi politik tentang sirkuit itu sampai saat ini belum nyata-nyata. Dan ini komitmen Bapak untuk membangun sirkuit di Kota Kupang ini seperti apa? Ya, jadi ini begini, sebenarnya saya tidak bermimpi, tetapi ini sudah kita buat. Jadi ini bukan angan-angan lagi. Pada event baru-baru itu di kawasan Industri Bolok, itu malah kita sudah modifikasi untuk menjadi sirkuit yang bisa dipakai untuk pelatihan. Walaupun itu bukan permanennya di situ, karena permanen tentu harus lebih kompleks lagi. Dan saya punya peluang untuk itu karena ada tanah pemerintah provinsi kawasan itu sebesar 900 hektar. Yang baru kita buat desainnya itu baru 203 hektar. Masih ada 600 hektar lebih yang belum ada desainnya. Di situ saya menangkap ini sebagai peluang karena ini satu kebutuhan. Karena otomotif ini sendiri sudah industri sekarang, olahraga otomotif. Jadi bukan lagi olahraga biasa, tapi ini sudah masuk industri. Makanya kita memang benar-benar kerja ke arah sana. Saya tidak ingin janji yang muluk-muluk, tapi sekarang sudah ada sirkuit yang dimana bisa dipakai sampai 3 sampai 4 tahun ke depan.
silakan pergi berlatih di sana sampai kita membangun. Dan saya juga punya strategi, kita membangun tidak sendiri, kita akan mengajak beberapa pihak. Makanya saya tahu juga begitu lama tuh ada janji tapi tidak ada realisasi. Saya tidak mau berjanji, saya hanya ingin membuktikan. Tunggu saja tanggal mainnya. Ya. Selain sirkuit road race dan drag race, sirkuit apa saja yang disiapkan di kawasan itu? Sementara ini kami lagi kerja jalur untuk off-road. Setelah jalur untuk off-road, ada jalur untuk gas track. Jadi semuanya menyatu dalam satu di dalam satu lokasi itu bisa ada dragnya di dalam, bisa ada road race, bisa ada gas track, dan juga bisa ada off-road. Yang ini sementara ini kalau teman-teman mau lihat, bolehlah datang ke kawasan industri. Itu alat berat lagi kerja tuh di sana. Dari saat ini lagi kerja di sana. Iya. Mereka lagi kerja. Jadi kita tidak ingin sekedar berjanji, tapi kita ingin teman-teman buktikan sendiri apa yang sekarang lagi dikerjakan di sana. Pak Gaf, ini kita kembali pada pencalonan ketua ini. Iya. Jadi beta juga kebetulan orang lama ini. Ya. Nah, ini kan impian kita pencinta ini selain adanya sirkuit, ini belum punya sekretariat resmi. Gimana? Itu sudah masuk di dalam visi misi kita juga. Misi kita adalah dalam waktu singkat akan ada kantor ini, di mana sebagai titik temu insan pencinta otomotif. Dan itu tidak jauh-jauh dalam kota Kupang sendiri. Saya belum bisa menyampaikan, tetapi begitu kalau saya terpilih itu ada MOU dan itu nanti akan kita sampaikan ke semua tempat yang ada. Sama ini ada keluhan juga bahwa antara pengurus ini terkesan eksklusif, tidak mau berdiskusi dengan para pembalap, manajer tim. Itu kalau misalnya Bapak terpilih jadi ketua ini NTT, apakah Bapak akan melakukan sebuah perubahan gitu? Ini titik lemahnya yang kita lihat sampai sekarang. Sebenarnya ini itu sebagai wadah, ya. Wadah di mana rumah untuk insan otomotif. Tetapi sekarang ini yang terjadi kan tidak seperti itu. Justru kita ini mau membesarkan ini harusnya dari klub-klub ini, dari insan-insan pencinta otomotif ini. Dan kalau memang Tuhan menunjukkan saya terpilih, marilah kita buktikan, kita bangun sama-sama ini. Saya tidak mau lagi ini dibangun hanya oleh ketua harian, pengurus-pengurus inti saja. Tapi ini harus dibangun dari semua klub. Masukan-masukan itu harus kita terima, ya. Maka dengan adanya sekretariat yang jelas, tentu di sana bisa orang-orang datang untuk memberikan informasi, memberikan kritik, memberikan masukan. Dan ini kita perlu zaman sekarang ini. Zaman transparansi, sudah tidak bisa kita kerja sendiri lagi, omong kosong lah, sudah tidak mungkin. Ini sejujurnya gaya kerja saya ini memang agak sedikit berbeda. Mulai dari sekarang saja saya melibatkan semua orang, bahkan membangun sirkuit pun itu bukan ide kita sendiri saja, tapi masukan dari banyak orang. Baru membangun jalur saja saya sudah ajak tokoh-tokoh tua yang pelaku off-road misalnya, pelaku road race, mereka memberikan masukan kepada kita. Dari awal kita mau begitu, sehingga ini bisa ada rasa sama-sama memiliki, ya. Karena mereka akhirnya merasakan dari titik awal pengembangan ini kami sudah di dalam, begitu. Itu baru bisa ada rasa memiliki dan rasa bisa membesarkan bersama. Tidak bisa kita jalan terpisah lagi. Ini menarik Pak Gaf. Pak Gaf sebutkan bahwa baru-baru saat event Pak Gaf ada melibatkan tokoh-tokoh senior. Ini di penggiat otomotif roda 2 di masa lalu. Itu kalau boleh tahu, ini kan kita baru Pak Gaf ngomong. Itu apa Pak Gaf? Berupa apa? Jadi begini. Pada waktu membuat acara memang kita punya waktu sangat singkat untuk menyelenggarakan acara itu, tapi toh hasilnya luar biasa. Teman-teman sendiri sudah melihat. Dalam pertemuan itu ada masukan-masukan dari teman-teman. Kasihan, ini orang-orang senior yang kita namakan legend otomotif yang ada di NTT ini. Mereka di hari tua tidak ada yang perhatikan. Lalu saya bilang, jangan seperti itu. Kita harus cari figur di mana anak-anak generasi muda ini bisa belajar.
Dan akhirnya kita mengambil keputusan, karena memang waktu yang singkat kita hanya sempat mendeteksi 8 orang. Padahal banyak sekali legend otomotif, hampir di semua pulau itu ada. Makanya ke depan ini kita akan memanggil, mendeteksi dari semua daerah. Setiap kali ada event, ada ucapan terima kasih kepada mereka, ada penghargaan kepada mereka. Kemarin 8 tokoh itu yang kita pilih sebagai legend, itu mereka kami undang, memberikan mereka penghargaan, piagam, dan mengajak mereka untuk tetap memperhatikan kemajuan otomotif di Perhatikan adik-adik mereka yang lagi Ya, hobi-hobinya oke. ya. Dan memang luar biasa, event itu luar biasa. Ada beberapa senior peluk saya sambil menangis, ya. Di situ ada rasa bangga, tentu untuk mereka dan untuk kita juga. Apalagi untuk generasi-generasi muda, mereka akhirnya merasakan, wih, ternyata yang legend juga, yang sudah tua dihargai. Kami pun satu waktu akan dihargai seperti itu. Dan ini akan membangkitkan motivasi kepada generasi muda. Jadi mereka ada pegangan. Selama ini tidak ada pegangan. Dan generasi tua akhirnya yang penuh dengan pengalaman, yang penuh dengan ide, yang penuh dengan masukan-masukan positif, yang penuh dengan kritikan, akhirnya tenggelam saja begitu karena tidak ada wadah untuk itu. Tapi sekarang kita membuka wadah. Oke, baik, terima kasih Pak Gap. Ya. Selamat sore. Nanti kita ketemu saat penyampaian visi misi tanggal 3 Desember nanti. Ya. Oke, Terima kasih. sukses selalu Pak Gap. Ya, terima kasih. Terima kasih.